Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patu Arya Pujangga dari kelas H NPM 19 Di sini saya akan memaparkan sejarah dan manfaat olahraga renang. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan visi dan misi Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Pendidikan Jasmani. Pertama, visi dan misi Universitas Siliwangi. Adapun visi, menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Adapun misi Universitas Siliwangi: 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan keberlanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua, visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi adalah menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang tangguh dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang pendidikan, yang berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022. Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan yang budaya guna pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang keempat, melaksanakan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu kinerja fakultas yang lebih produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan tata kelola fakultas yang bertanggung jawab secara efektif, efisien, dan akuntabel. Yang ketiga, visi misi jurusan Pendidikan Jasmani. Adapun visi, menjadi jurusan yang tangguh dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan jasmani, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat Jawa Barat tahun 2022. Yang kedua, pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian yang bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat dan nilai yang tinggi. Sejarah renang. Yang pertama,
bagaimana sejarah renang di dunia. Olahraga renang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1875 oleh Matthew Webb. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di Inggris. Bukti arkeologis dan lainnya menunjukkan renang telah dipraktekkan sejak 2500 sebelum Masehi di Mesir, dan setelah itu di peradaban Asyur, Yunani, dan Romawi. Secara internasional, renang kompetitif menjadi terkenal dengan dimasukkannya dalam modern Olimpiade dari awal pada tahun 1896. Sebelum pembentukan FINA, Olimpiade mencakup beberapa acara yang tidak biasa. Pada tahun 1900, misalnya, ketika acara renang Olimpiade diadakan di Sungai Seine di Prancis, lomba lari rintangan 200 meter melibatkan memanjat tiang dan barisan perahu dan berenang di bawahnya. Keanehan tersebut hilang setelah FINA mengambil alih. Di bawah peraturan FINA, baik untuk Olimpiade dan kompetisi dunia lainnya, panjang lomba semakin diukur dalam meter. Banyak negara pernah mendominasi Olimpiade dan kompetisi dunia, termasuk Hungaria, Denmark, Australia, Prancis, Inggris Raya, Jepang, dan Amerika Serikat. Yang kedua, sejarah renang di Indonesia. Olahraga renang mulai berkembang seiring dibentuknya perkumpulan Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Perserikatan ini membawahi 7 perkumpulan, diantaranya adalah perkumpulan renang di lingkungan sekolah seperti halnya Ospia, Milo, dan Queso. Umumnya olahraga renang sebelum kemerdekaan kita hanya dilakukan oleh orang kulit putih dengan teknik canggih bahwa Indonesia adalah satu-satunya bangsa sungai atau danau tanpa teknik yang tepat. Namun perkembangan renang pada zaman masyarakat Jepang berpeluang lebih besar untuk menjajah. Pada Maret tahun 1951, setelah membentuk PBSI di Jakarta yang diketuai pertamanya oleh Profesor Dr. Purwosudarmo, renang maju pesat diterima menjadi anggota Polri PBSI yang kemudian diubah menjadi KOI, Komite Olimpiade Indonesia. PBSI diterima pada tahun 1952 menjadi anggota FINA dan IOC pada Olimpiade Helsinki 1952. Di Indonesia telah mengirimkan sebuah perenang. Seiring waktu, organisasi renang nasional didirikan. Inisiatornya adalah Purwo Sudarmo yang mendirikan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada 21 Maret 1952 dengan tujuan membawahi organisasi-organisasi di bawahnya dan para atlet. PRSI memiliki peran untuk membina dan melatih atlet baik di tingkat daerah maupun nasional. Tak hanya itu, PRSI juga memberikan pelatihan bagi wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetisi. Tahun 1959, PBSI berubah menjadi PRSI dan berkembang hingga saat ini. Manfaat olahraga renang. 1. Membentuk otot. Saat berenang, kita menggerakkan hampir keseluruhan otot-otot pada tubuh, mulai dari kepala, leher, anggota gerak atas, dada, perut, punggung, pinggang, anggota gerak bawah, dan telapak kaki. Saat bergerak dalam air, tubuh mengeluarkan energi lebih besar karena harus melawan massa air yang mampu menguatkan dan melenturkan otot-otot tubuh. Yang
kedua, meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru. Gerakan mendorong dan menendang air dengan anggota tubuh, terutama pada tangan dan kaki, dapat memacu aliran darah ke jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Artinya berenang dapat dikategorikan sebagai latihan aerobik dalam air. Yang ketiga, menambah tinggi badan. Berenang secara baik dan benar akan membuat tubuh tumbuh lebih. Yang keempat, melatih pernapasan. Sangat dianjurkan bagi orang yang terkena penyakit asma untuk berenang, karena sistem kardiovaskular dan pernapasan dapat menjadi kuat. Pernapasan kita menjadi lebih sehat, lancar, dan bisa pernapasan menjadi lebih panjang. 5. Membakar kalori lebih banyak. Saat berenang, tubuh akan terasa lebih berat bergerak di dalam air. Otomatis energi yang dibutuhkan pun menjadi lebih tinggi, sehingga dapat secara efektif membakar sekitar 24% kalori di tubuh. 6. Self safety. Dengan berenang, kita tidak perlu khawatir apabila suatu saat mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya yang berhubungan dengan air. Yang ketujuh, menghilangkan stres. Secara psikologis, berenang juga dapat membuat hati dan pikiran lebih rileks. Gerakan berenang yang dilakukan dengan santai dan perlahan mampu menghasilkan hormon endorfin dalam otak. Suasana hati jadi sejuk, pikiran lebih adem, badan pun bebas gerah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.